Baik, sekarang saya akan membacakan resume yang keenam tentang hukum, kekuasaan, dan demokrasi pada abad modern. Yang pertama, pengertian kekuasaan hukum dan demokrasi. Membahas mengenai kekuasaan akan ditemukan beberapa definisi atau pengertian masing-masing ahli dan berbeda pendapat dalam mengartikannya, tergantung dari sudut dan sisi mana orang membahasnya. Apakah ada perbedaan antara kekuasaan dengan kewenangan? Menurut Miriam Budiarjo, ia mengatakan bahwa kekuasaan adalah kewenangan yang didapat oleh seseorang atau kelompok orang guna menjalankan kewenangan tersebut, sesuai dengan kewenangan yang diberikan. Kewenangan tidak boleh dijalankan melebihi kewenangan yang diperoleh atau kemampuan seseorang atau kelompok orang untuk mempengaruhi tingkah laku orang atau kelompok lain, sesuai dengan keinginan dari pelaku. Yang kedua, mekanisme kerja hukum. Bekerjanya hukum di masyarakat tidak dapat dilepaskan dari pelayanan yang diberikannya kepada masyarakat di sekelilingnya. Hukum itu tidak bekerja menurut ukuran dan pertimbangannya sendiri, melainkan dengan memikirkan dan mempertimbangkannya apa yang baik untuk dilakukan bagi masyarakat. Hukum itu sendiri sebenarnya juga adalah kekuasaan. Hukum merupakan salah satu sumber dari kekuasaan. Di samping sumber-sumber lainnya seperti kekuatan fisik dan ekonomi, kewibawaan rohania, intelijensi, dan moral. Selain itu, di dalam hukum sendiri terdapat 4 unsur, yaitu perintah, sanksi, kewajiban, dan kedaulatan. Hukum juga dimaknai sebagai pembatas kekuasaan. Oleh karena kekuasaan itu mempunyai sifat buruk atau tidak netral, yaitu memiliki bakat untuk menjurus kepada praktik negatif dalam arti merangsang pemegangnya, tidak untuk ingin memiliki kekuasaan yang melebihi apa yang dimiliki. Selanjutnya, kekuasaan dan demokrasi. Relasi antara kekuasaan dan demokrasi dapat dilihat dari makna demokrasi itu sendiri, yaitu pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Pertama, pemerintahan dari rakyat mengandung pengertian yang berhubungan dengan diakui tidaknya pemerintahan di mata rakyat. Yang kedua, pemerintahan oleh rakyat berarti bahwa pemerintahan menjalankan kekuasaan atas nama rakyat, bukan atas nama golongan dan kepentingan kelompok atau diri sendiri. Yang ketiga, pemerintahan mengandung makna bahwa kekuasaan yang diberikan rakyat kepada pemerintah dijalankan untuk kepentingan rakyat. Kepentingan rakyat harus diprioritaskan. Di zaman modern sekarang ini, hampir semua negara mengklaim menjadi penganut paham demokrasi, termasuk negara-negara komunis. Menurut Sucipto Raharjo, arti ciri kekuasaan demokratis adalah ketika dijumpai terdapat pemisahan kekuasaan, yaitu antara pembuatan norma, penafsiran norma, dan eksekusi dari norma. Terdapat ketentuan prosedural tertentu. Adanya persetujuan orang-orang yang diharuskan tunduk kepada sistem hukum tersebut. Hal tersebut menunjukkan bahwa dalam demokrasi harus digandengkan dengan jaminan atas HAM untuk melindungi hak-hak minoritas.